Perkenalkan saya Zainal Arifin dari SMP Negeri 2 Kroya, Cilacap. Sebelum saya melanjutkan materi saya ingin menyampaikan kepada semua peserta selamat bergabung dengan kegiatan seminar Kamisan yang disediakan oleh PGRI Jawa Tengah. Dan khusus saya menyampaikan selamat datang kepada Mas Gunario Setionugroho dari MGMP IPA MTS DKI Jakarta. Selamat bergabung, Mas Gun. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Bapak Eko Jatmiko mengenai orientasi dari AKM atau asesmen kompetisi minimal. Di sana dijelaskan bahwa AKM itu adalah salah satu komponen di dalam Grand Design Sistem Penilaian yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim, yaitu yang disebut dengan Asesmen Nasional atau AN. Selain AKM, komponen lain di dalam asesmen nasional adalah survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, kemudian khusus untuk AKM, apa saja sih yang dinilai atau diukur di dalam AKM? Nah, disebutkan bahwa AKM itu diperuntukkan untuk mengukur kemampuan literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi siswa AKM. Jadi kalau kita melihat dari peruntukannya ini, maka barangkali kita membayangkan bahwa pada AKM itu hanya bahasa Indonesia dan matematika saja. Ternyata tidak demikian Bapak Ibu. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi itu nantinya dikembangkan tidak hanya melalui pembelajaran bahasa Indonesia saja, tetapi juga pelajaran yang lain seperti agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Demikian juga pada kemampuan literasi. Ternyata tidak hanya dikembangkan melalui mata pelajaran matematika saja atau IPA saja, tetapi juga nanti dikembangkan melalui berbagai mata pelajaran. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Bentuk soalnya seperti apa nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Kemudian banyak pihak yang membandingkan antara AKM dengan UN. Ya, selama ini kita mengenal ujian nasional itu sebagai evaluasi untuk mengukur keberhasilan siswa dalam belajar. Nah, pertanyaannya apakah AKM itu akan menggantikan UN? Nah, ini sebuah pertanyaan ya. Ternyata peran antara AKM dan UN ternyata berbeda. Jadi AKM tidak serta-merta menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar siswa secara individu. Namun AKM itu dapat menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Jadi dalam AKM, sasaran penilaian itu adalah mutu sistem pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Sedangkan pada UN, sasaran penilaian adalah hasil belajar murid secara individu. Jadi ini sasarannya sudah berbeda ya. Kalau UN itu secara individu, sedangkan AKM menilai mutu sistem pendidikan di dalam suatu satuan pendidikan. Nah, mutu pendidikan di dalam satu
suatu sistem, suatu satuan pendidikan, nanti dapat juga digunakan untuk memetakan mutu sistem pendidikan di dalam suatu daerah, misalnya kabupaten ataupun provinsi. Dan dapat pula dijadikan untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan secara nasional. Ini adalah peran AKM. Nah, lebih lanjut, apabila kita ingin membandingkan AKM dengan UN, selain sasaran tadi, apa saja perbedaan yang lain antara AKM dengan UN? Banyak faktor atau banyak hal yang membedakan antara AKM dengan UN. Asesmen kompetensi minimum dengan ujian nasional. Yang pertama dari jenjang pendidikan. Kita tahu bahwa UN itu dilaksanakan pada jenjang SMP atau MTS dan SMA, SMK atau MA. Jadi pada SD atau MI belum dilaksanakan. Tetapi pada AKM ini sudah dimulai pada jenjang SD atau MI, kemudian jenjang SMP atau MTS, dan jenjang SMA, SMK atau MA. Ini dari jenjang ya. Perbedaan antara UN dengan AKM. Kemudian yang kedua, yaitu dari level siswa. Seperti kita tahu bahwa pada UN itu dilaksanakan pada level akhir siswa. Jadi kalau SMP itu pada kelas 9, sedangkan SMA, SMK atau MA itu pada kelas 12. Sedangkan pada AKM itu dilaksanakan bukan pada level akhir, tapi satu level sebelum level akhir. Yaitu kalau SD atau MI pada kelas 5, SMP atau MTS pada kelas 8, dan SMA, SMK atau MA itu pada kelas 11. Jadi bukan pada level akhir. Ini karena tujuan dari AKM itu bukan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara individu atau untuk menentukan kelulusan, tetapi lebih kepada untuk mengukur dan mengevaluasi mutu dari sistem pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Kemudian perbedaan yang berikutnya yaitu dari subjek siswa. Jika pada UN itu dilakukan pada seluruh siswa pada suatu satuan pendidikan. Akan tetapi pada AKM itu dilakukan hanya pada sebagian siswa sebagai sampel atau perwakilan dari suatu satuan pendidikan. Ini mengapa dilakukan seperti itu? Karena kembali lagi bahwa tujuan dari AKM adalah untuk memetakan sistem atau mutu sistem pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Jadi untuk mengukurnya tidak perlu dilakukan kepada semua siswa, tetapi cukup dilakukan pada sebagian siswa sebagai sampel. Dari beberapa siswa sebagai sampel ini diharapkan dapat mewakili dari keadaan seluruh siswa pada suatu satuan pendidikan. Kemudian perbedaan pada hal lain lagi, yaitu pada tingkat atau jenis tes. Pada UN, ini barangkali kita masih ingat ya, pada UN itu sebagian besar soal itu masih pada level LOTS atau Law Order, Things and Skills. Jadi masih level rendah sebagian besar, meskipun ada beberapa butir soal tes itu pada UN yang sudah berorientasi pada HOTS, High Order Things Scale. Nah, pada AKM ini semuanya sudah berorientasi pada soal HOTS atau High Order Things and Scale.
Ini untuk tingkat atau jenis soal tesnya ya pada antara UN dan AKM. Kemudian selanjutnya durasinya, ya, durasi atau lama waktunya ya. Pada UN kita sudah memahami dilakukan selama 4 hari. Sedangkan pada AKM itu hanya 2 hari. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu pada moda atau model tes yang dilaksanakan. Pada UN ini adalah model semi online. Ini khususnya pada pelaksanaan UN yang berbasis komputer ya atau UNBK. Ini semi online karena menggunakan sistem server sekolah. Jadi klien itu terhubungnya langsung ke server sekolah, tetapi tidak terhubung langsung ke server nasional. Maka disebut dengan semi online. Sedangkan pada AKM ini ada 3 macam pelaksanaan. Jadi ada yang full online. Jadi klien langsung terhubung ke server nasional. Kemudian semi online sama dengan UNBK ya, terhubung ke server sekolah. Dan offline. Offline ini berarti nanti hanya dari server sekolah saja. Nah ini jenis-jenis moda tes ini mengikuti disesuaikan dengan kondisi dari daerah tertentu. Untuk daerah-daerah yang memiliki jaringan internet yang baik, maka nanti akan menggunakan full online. Sedangkan daerah-daerah yang sudah ada jaringan internet tetapi kurang begitu baik, nanti menggunakan sistem semi online. Sedangkan daerah-daerah yang belum ada jaringan internet atau kalau toh ada itu sangat kurang, maka akan menggunakan model yang offline. Ini perbedaan antara UN dan AKM dari moda tes yang dilaksanakan. Kemudian ada perbedaan lain, yaitu model soal, ya, bentuk soalnya ya. Pada UN itu hanya pilihan ganda untuk jenjang SMP atau MTS. Dan ditambah dengan isian singkat untuk jenjang SMA, SMK atau MA untuk mata pelajaran tertentu. Sedangkan pada AKM ini tidak hanya pilihan ganda dan isian, tetapi ada bermacam-macam model soal, antara lain pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, kemudian ada isian singkat, dan ada uraian atau isian yang lebih kompleks. Ini Pak Zainal, 2 menit lagi Pak Zainal. Oke, siap. Ini untuk model perbedaan antara model soal pada UN dan pada AKM. Kemudian untuk aplikasi penilaian, pada UNBK itu menggunakan CBT atau Computer Based Test, sedangkan pada AKM ini menggunakan aplikasi MSAT, Multi-Stage Adaptive and Testing. Nah, kemudian untuk moda tes, ini moda jaringan maksud saya. Untuk UN itu semi online, yaitu menggunakan server sekolah. Kemudian komputer clean akan terhubung ke server sekolah. Sedangkan pada AKM tidak perlu server sekolah, hanya perlu komputer client. Di mana komputer client nanti akan langsung terhubung ke server nasional. Demikian Bapak Ibu, pengantar ya program AKM yang saya sampaikan tadi mengenai pengukuran AKM dan perbedaan antara AKM dengan UN. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf
atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi